Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang berbahagia, yang saya muliakan, yang saya hormati, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya melalui channel kesayangan dan kebanggaan kita, channel satu-satunya yang membahas pasal demi pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku mulai nanti 2 Januari tahun 2026 atau yang biasa kita sebut KUHP baru. Dan kali ini kita pada video yang ke-255 kita akan membahas permasalahan perkosaan. Perkosaan dalam KUHP baru diatur pada pasal 473. Kalau di KUHP lama itu diatur di pasal 285 KUHP. Ada yang sama, ada penambahan terkait hal-hal yang diatur dalam pasal 473 KUHP baru ini tentang perkosaan, yaitu ada 11 ayat. Jadi pasal 473 KUHP baru ada 11 ayat. Maka akan saya sampaikan sebagaimana nanti durasi. Kalau memang cukup seluruhnya ya dibahas seluruhnya, namun keandaikan tidak ya kita nanti pada video yang ke 256, 257 kita teruskan membahas apa yang belum bisa kita bahas sesuai dengan durasi lah. Ya maksudnya durasi itu karena memang saya membatasi ya antara saya membuat video ini 10 sampai 15 menit. Kalau terlalu panjang ya yang menonton capek, saya sendiri pun juga capek juga kan menjelaskan ngomong terus sampai 1 jam misalnya. Pasal 473 ayat 1, setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Oke, akan saya sampaikan penjelasan hukumnya supaya mudah dipahami apa yang dimaksud oleh pasal 473 ayat 1 ini. Setiap orang ya siapa saja, semuanya saja. Wah, kita semua. Ini adalah unsur setiap orang. Yang dengan kekerasan itu berarti menggunakan kekuatan fisik. Apa itu? Apa saja, bisa jadi disikep, bisa jadi dibanting, bisa jadi dikunci, bisa jadi dipukuli dulu, bisa jadi ditodong pakai pistol, bisa jadi ditodong pakai belati, pakai celurit, pakai sajam dan sebagainya. Yang kekerasan ini ditujukan untuk memaksa seseorang. Memaksa seseorang bersetubuh dengannya. Bersetubuh ya menggauli lah ya. Dengannya dengan siapa? Ya dengan yang memaksa ini. Kemudian di sini hanya tertulis seseorang. Tidak tertulis perempuan. Sehingga dalam hal ini yang diperkosa bisa perempuan, bisa laki-laki. Pelakunya bisa perempuan, bisa laki-laki. Sehingga bisa jadi laki-laki memperkosa laki-laki, perempuan memperkosa perempuan, atau laki-laki memperkosa perempuan, atau perempuan memperkosa laki-laki. Silang ini, sehingga bisa. Ini perbedaannya. Karena di sini hanya seseorang bersetubuh dengannya.
Adapun tentang bersetubuh dengannya, apakah harus lewat alat kelamin atau yang lain, akan saya bahas di video berikut. Karena apa? Karena ya tadi yang saya sampaikan, ada 11 ayat. Untuk tidak melompat, maka saya bahas satu persatu terlebih dahulu. Itu kekerasan. Kemudian atau ancaman kekerasan. Ancaman kekerasan ya kamu harus mau, kalau tidak saya patahkan kakimu, saya bunuh kamu, saya bunuh nanti orang tuamu, saya bunuh keluargamu. Nah, itu ancaman kekerasan. Ancaman kekerasan ini bisa dilakukan dengan berbagai macam, bisa langsung disampaikan, bisa mungkin melalui telepon, melalui WA, dan sebagainya. Yang penting mengancam untuk dilakukan kekerasan, baru menyampaikan, mengancam. Belum atau tidak belum dilakukan. Kalau yang dilakukan sudah dilakukan untuk memaksa, berarti yang kekerasan. Sehingga ada kekerasan, ancaman kekerasan. Namun tujuan dari kekerasan itu adalah untuk memaksa. Memaksa siapa? Seseorang, entah laki-laki atau perempuan. Untuk apa? Untuk bersetubuh dengan si pemaksa. Dan ini dipidana karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Saya pikir untuk penjelasan saya terkait pasal 473 ayat 1 ini sudah cukup jelas, cukup gamblang. Namun akan saya sampaikan modus-modus yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang nakal atau sebetulnya jahat. Seperti ini, kita selama ini menganggap atau bukan menganggap, memang ya seperti itu, secara kodrat perempuan itu adalah orang-orang yang harus dilindungi karena lemah, karena dia lembut, dan seperti itu. Karena ya mungkin secara fisik memang rata-rata lebih lemah kodratnya daripada laki-laki kan. Namun jangan salah kalau ada modus-modus perempuan-perempuan yang memang berhati jahat dan licik. Hati-hati. Dan ini bisa dijadikan pemerasan. Dan kepada aparat penegak hukum saya pikir juga harus hati-hati meneliti ini. Sebagai contoh ilustrasi seperti ini. A laki-laki, B perempuan, pacaran ini. Kemudian dalam pacaran itu mereka sudah berjanjilah seia sekata, sehidup semati. Nanti wah ya namanya orang pacaran kan terbuai yang indah-indah semua. Akhirnya sudah melakukan hubungan badan dalam pacaran ini kan, dalam pacaran ini. Hubungan badan is okay, mau sama mau. Namun si perempuan ini lama-lama tahu kepada si laki-laki ini, ternyata laki-laki ini punya banyak kekurangan gitu kan. Tapi kalau mau minta putus itu kan susah ya kalau tidak punya alasan. Akhirnya lah diam-diam ini selingkuh lah ini dengan si C kan gitu, yang lebih mapan, lebih mentereng, bisa membelikan perhiasan, bisa membelikan kalung gitu, katakanlah uangnya banyak kayak gitu kan. Uangnya banyak. Akhirnya dia selingkuh, ketahuanlah oleh si A. Terjadilah ribut, ditampar, dipukul, ributlah intinya. Kemudian setelah ribut ini, karena memang pacaran, ya sudahlah, kalau sudah memang pernah melakukan persetubuhan kan, berhubungan badan kan sudah tidak repot lagi harusnya. Akhirnya lah diem, selesai ributnya selesai, akhirnya terjadi hubungan badan lagi. Oke lah, terjadi hubungan badan lagi. Ya nggak dipaksa, ngapain dipaksa? Tapi memang ribut, terjadi penganiayaan di sini. Hubungan badannya yang kali ini, yang setelah ribut itu nggak ada paksaan, udah berulang kali kok. Nah ini kalau perempuan ini licik atau cerdik itu kalau di dunia positif,
Tapi kalau di dunia yang negatif, yang jahat ya licik namanya. Tapi ya sama, cuma bedanya kalau cerdik itu di dunia positif, kalau licik di dunia negatif jahat. Ini akhirnya punya ide, wah kalau kayak begitu saya akan melaporkan pemerkosaan. Wah ini kan, laporan pemerkosaan, saya tadi dianiaya begini, yang akhirnya saya disetubui oleh si A kan gitu kan. Kalau berdasarkan bukti-bukti iya terjadi penganiayaan, ada memarnya, ada rusaknya, ada lecetnya mungkin kan, ya kan. Tapi kalau kasus seperti ini tidak masuk ke kategori pemerkosaan. Sebab apa? Memaksa dengan kekerasan, memaksa dengan ancaman kekerasan itu untuk memaksa dia bersetubuh, untuk bisa disetubui. Kalau kejadian yang kayak ilustrasikan tadi itu dia memang terjadi ribut, terjadi penganiayaan, tapi ributnya itu beda karena ini dikhianati oleh si B karena dia selingkuh dengan si C. Bukan karena diancam kekerasan untuk memudahkan pelaksanaan proses memperkosa. Beda. Jadi kalau memperkosa yang dimaksud di sini adalah kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya. Itu kata-katanya. Sehingga dipaksa dan sebagainya, yang pemaksaan itu adalah tujuannya untuk dapat menyetubui. Mengancam dengan kekerasan, yang ancaman kekerasan itu memaksa seseorang juga untuk menyetubui. Nah, ini kalau perempuan-perempuan yang jahat hatinya sangat mudah menggunakan kejadian yang saya ilustrasikan itu untuk menjauhkan si A biar terproses hukum, sedangkan dia akan menggait lagi dengan si C yang seolah itu. Nah, kenapa? Akan mudah, akhirnya kan putus kan, si A masuk penjara. Tentunya kalau memang aparat penegak hukumnya terbius oleh pengakuan si B ini. Keterangannya kan saksinya juga minim. Kan nggak mungkin kan memperkosa orang di keramaian kan gitu kan. Namun ada celahnya. Yang bisa membongkar-bongkar yang orang-orang perempuan yang jahat, yang licik ini ada celahnya. Visum et repertum. Karena seseorang yang pernah dilakukan pemaksaan seksual pasti bekasnya akan berbeda dengan yang melakukan mau sama mau. Itu kuncinya. Kalau di visum et repertum kok ternyata mau sama mau, tidak ada paksaan pada saat terjadi hubungan badan, tidak memenuhi unsur. Namun kalau memang dinyatakan oleh ahli, dalam hal ini dokter yang SPOG katakanlah, dan dinyatakan dalam surat visum et repertum bahwa dalam kejadian ini melakukan terjadi pemaksaan dengan bukti ini begini-begini, itu bahasa dokter saya, itu bolehlah. Berarti memang betul-betul ada pemaksaan. Jadi harus hati-hati untuk menghadapi ini, karena jangan sampai kemudian ya gimana ya, jangan karena terpandang karena posisi perempuan kemudian kita itu lalai percaya begitu saja. Itu bukan berarti kita nggak boleh percaya, tapi yang saya cermati ya percaya begitu saja itu akan repot. Akan repot. Dan itu saya menyampaikan ini agar juga kita semua paham, sehingga masyarakat secara umum ya tidak menjadi korban laporan yang seolah-olah, yang seolah-olah memang terjadi. Sebetulnya di dalam pikiran, di dalam hatinya ada niat jahat, yaitu mencelakakan si A, mencelakakan si laki-laki. Karena apa ya? Karena memang walaupun perempuan itu yang jahat juga banyak kan faktanya kan. Jadi harus jeli sekali lagi, dan masyarakat juga harus bisa lebih cerdas dan lebih pintar. Memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memudahkan, untuk dapat dilakukan persetubuhan. Itu konteks dari pasal 473 ayat 1 KUHP baru. Dan kalau di KUHP lama ada di pasal 285.
Itu yang bisa saya sampaikan pada video yang ke-255, dan mohon maaf apabila ada keliru, ada salah yang saya sampaikan. Mohon diberikan kritik dan saran yang membangun. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video SAMH. Subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya mengucapkan terima kasih. Bagi yang belum, saya mohon berkenan dukungan untuk subscribe. Salam SAMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.